Sudah sore, matahari bergerak ke arah barat, tetapi masih bersinar sangat terang. Dia memilih untuk memasuki istana saat ini untuk mengekspresikan ketulusannya. Faktanya, untuk seorang master jiwa jahat seperti dia, siang hari benar-benar memengaruhinya, meskipun itu tidak terlalu besar. Didi. Alarm memekakkan telinga berdering di seluruh istana tanpa peringatan. Ye Sishui tiba-tiba berhenti di jalurnya. Matanya menjadi dingin. Dia tahu apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Su Tianran masih tidak akan membiarkannya pergi. Dia telah memberinya kesempatan yang begitu baik, bahkan mungkin kesempatan terakhir. Namun, dia masih membuat pilihan itu. Su Tianran, sangat bagus, sangat bagus. Saya benar-benar ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk menjaga saya di sini. Saat dia tersenyum, Ye Sishui mengarahkan tangan kanannya ke langit dan berdiri di tempat tanpa bergerak. Di belakangnya, proyeksi berwarna merah darah sudah muncul diam-diam. Itu adalah jiwa bela dirinya, Blood Soul Demon Puppet. Gelombang kuat tekanan spiritual menyebar dari tubuh Ye Sishui. Semua infrastruktur dalam radius 100 meter darinya hancur seketika. Sangat cepat, sebidang tanah kosong besar terbentuk. Karena mereka sudah benar-benar berselisih, tidak perlu bagi Ye Sishui untuk menunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, 4 sinar cahaya yang kuat melesat ke langit. Keempat sinar cahaya ini disajikan sebagai cahaya pelangi. Ketika mereka naik ke langit, mereka dengan cepat berkumpul menuju pusat sebelum berubah menjadi kubah besar yang benar-benar menelan istana kekaisaran di dalamnya. Tiba-tiba, cahaya pelangi mempesona menutupi istana kekaisaran. Seolah-olah seberkas cahaya ilahi telah turun. Itu adalah perasaan ajaib, tapi ekspresi Ye Sishui tiba-tiba berubah. Sebagai seorang insinyur jiwa kelas 9, pemahamannya tentang alat-alat jiwa sangat dalam, meskipun dia tidak membuat namanya memproduksi alat-alat jiwa. Apalagi sinar cahaya ini sangat akrab. Bagaimana dia bisa tidak mengenali alat jiwa arai kompresi energi tinggi? Justru karena dia mengenali mereka, dia sadar betapa menakutkannya mereka. Mereka mampu melindungi seluruh kota. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia tetap manusia. Ketika sampai pada standar Ye Sishui, dia bahkan bisa menebak bahwa seorang dewa memiliki kekuatan yang terbatas. Itu hanya di luar standar manusia. Namun, kekuatan alat jiwa arai kompresi energi tinggi dapat ditingkatkan tanpa batas. Tentu saja, mungkin dunia ini bisa hancur jika kekuatan mereka meningkat ke tahap di mana bahkan tanah tidak bisa tahan lagi. Secara teoritis, itu tidak terbatas. Mungkin itu tidak memanifestasikan dirinya dalam kenyataan, tapi itu tentu cukup untuk berurusan dengan Douluo Ultimate. Angka-angka mulai muncul dari dalam istana kekaisaran. Ada alat jiwa berbentuk manusia pekat hitam dan tekanan yang menakutkan, dan gelombang jiwa yang sangat besar mulai menyebar. Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Imperial. Itu adalah ibu jari tangan yang melindungi bangsa. Itu benar-benar kuat. Selain mereka, banyak insinyur jiwa juga naik ke langit di sepanjang perimeter istana. Imperial Dragon, Evil Tyrant dan Fire Phoenix Soul Engineer Legion ada di sini. Lebih dari 2000 insinyur jiwa tingkat lanjut telah berkumpul di dalam istana kekaisaran. Seorang penatua melayang di udara di area tengah istana. Dia memelototi Ye Sishui. Kong, De, Ming. Ye Sishui berteriak satu kata demi satu kata. Kong Deming menatapnya dengan dingin. Penatua Ye, saya tahu bahwa suatu hari kami akan bertarung. Aku hanya berpikir itu tidak akan secepat itu. Petik 2. Ye Sishui tertawa. Tawanya melengking, dan melukai telinga semua orang ketika mereka mendengarnya. Ya. Sebenarnya saya sudah mengharapkan hari yang akan datang. Saya hanya tidak berharap Su Tianran untuk sepenuhnya mengabaikan ikatan masa lalu kita. Hehehehehehe. Bukannya aku mengabaikan ikatan masa lalu kita. Hanya saja kita tidak memiliki ikatan masa lalu untuk dibicarakan. Bertahun-tahun, berapa banyak warga sipil yang dibunuh oleh Gereja Roh Kudus dengan kejam. Kali ini, Anda bahkan telah menyerang tentara, melukai moral prajurit saya. Kami bisa saja berhasil dalam satu tembakan, tetapi mereka tidak punya pilihan selain kembali ke ibu kota karena serangan Anda. Penatua Ye, apakah Anda tahu berapa banyak kerugian yang telah dibawa oleh Gereja Roh Kudus ke Kekaisaran?
Saya tidak peduli tentang ikatan masa lalu kita. Lalu, izinkan saya bertanya kepada Anda, di mana Anda dan gereja Anda ketika Debussy berada di ibu kota mencoba membunuh saya? Saya yakin Anda berharap saya sudah mati saat itu. Kekaisaran yang kacau lebih menguntungkan bagimu, benar kan? Petik 2. Su Tianran berada di alat jiwa berbentuk manusia emas kuning saat ia melayang di udara. Sekitar dia setidaknya 10 insinyur jiwa kelas 9. Chu Zi setengah langkah di belakangnya. Senyum Ye Sishui tidak hilang. Jika kamu ingin mengutuk kami, kamu dapat menemukan alasan untuk itu. Selain itu, kita bahkan tidak dapat menjelaskan diri kita dengan jelas bahkan jika semua perbuatan kotor ini telah disalahkan pada kita, mengingat reputasi kita. War God Empress, taktik Anda memang brilian. Aku hanya tidak tahu satu hal. Kapan gereja Roh Kudus menyinggung Anda? Dia tidak melihat Su Tianran, tetapi mengalihkan perhatiannya ke Chu Zi. Chu Zi berkata, gereja Roh Kudus tidak menyinggung saya. Anda menyinggung pasukan saya, warga negara saya dan kedamaian kekaisaran saya. Kejahatan tidak bisa eksis di kerajaan yang akan mendominasi benua. Apapun alasan yang Anda berikan, tidak lagi penting apakah gereja Roh Kudus yang menyerang kekaisaran. Lebih penting lagi, gereja Roh Kudus harus menghilang dari dunia ini selamanya. Itu pasti sudah tidak ada lagi. Petik 2. Ye Sishui tercerahkan. Sepertinya Yang Mulia masih ingin menghancurkan gereja. Saya mengerti. Sungguh formasi yang kuat. Bapak alat jiwa, Kong Deming, ada di sini. Ada juga banyak wajah dan insinyur jiwa yang dikenal, hanya untuk berurusan dengan saya. Sepertinya Yang Mulia masih menganggap saya sangat penting. Aku bersyukur. Satu-satunya pertanyaan adalah, bisakah kalian semua menahan saya di sini hari ini? Jika saya pergi hari ini, saya akan menghancurkan satu kota setiap bulan, dan menggunakan lebih banyak roh pembalasan untuk memperkuat diri saya. Saya akan melakukan ini sampai kekaisaran benar-benar musnah. Petik 2. Sementara dia tersenyum ketika dia mengatakan semua ini, tidak ada yang mengira dia menggertak. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Bagian yang menakutkan bukanlah fakta bahwa dia bersikap histeris. Bagian yang menakutkan adalah ada sedikit rasionalitas meskipun dia histeris. Ekspresi Su Tianran sangat berubah. Jika Ye Sishui benar-benar melarikan diri hari ini, bencana akan menimpa kekaisaran. Dalam hatinya, dia sedikit menyesali keputusannya. Bagaimanapun, dia adalah Douluo utama. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakannya, dia seharusnya tidak menjadi musuhnya. Konsekuensinya benar-benar tidak terpikirkan. Namun, karena semuanya sudah seperti ini, tidak ada ruang untuk penyesalan. Apapun yang terjadi, rencananya harus dilanjutkan. Selain itu, Su Tianran juga tidak berpikir bahwa dia memiliki peluang untuk bertahan hidup. Kekaisaran Sun Mun membayar mahal untuk mengatur jebakan ini. Penghalang pelindung yang dibentuk oleh 4 alat jiwa arai kompresi energi tinggi adalah agar Ye Sishui tidak bisa melarikan diri. Itu juga digunakan untuk mencegah Long Xiaoyao datang untuk menyelamatkannya. Mereka bahkan mempertimbangkan mentalitas Long Xiaoyao ketika mereka datang dengan rencana ini. Lagi pula, dia bukan master jiwa jahat. Dia memiliki intinya sendiri. Tidak peduli apa, dia tidak akan menumpangkan tangan pada warga biasa mengingat statusnya saat ini. Adapun bagaimana dia akan membalas dendam setelah Ye Sishui terbunuh, itu masalah lain. Chu Zi memberitahunya bahwa Long Xiaoyao terluka parah setelah bentrokan di lembah gunung. Inilah mengapa ini adalah kesempatan yang sangat langka yang tidak dapat dilewatkan. Kong Deming menghela nafas dan berkata, kamu Sishui, hanya dari kata-katamu sekarang, kamu layak mati. Hari ini, saya akan mengembalikan keadilan atas nama surga. Saya akan menghancurkan Blood Soul Demon Puppet Anda. Saat dia berbicara, Kong Deming mengangkat tangannya ke arah Ye Sishui. Sinar cahaya keemasan melesat keluar. Ye Sishui mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya juga dan menunjuk ke Kong Deming, dan seberkas cahaya merah darah melesat ke arahnya. Undulasi kekuatan jiwa yang menakutkan naik dari perimeter luar. Insinyur jiwa mengumpulkan kekuatan mereka. Melawan Dewa Kematian Douluo, mereka harus memberikan segalanya.
Inilah sebabnya mereka harus menggunakan kekuatan apapun yang mereka miliki. Ketika cahaya merah darah berada 5 meter dari Kong Deming, itu terhalang oleh lapisan cahaya keemasan. Teriakan roh pembalasan yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit, tapi cahaya keemasan itu tidak pecah sama sekali. Sinar cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Kong Deming berubah menjadi lingkaran cahaya emas ketika jaraknya 5 meter dari Ye Sishui, dan hendak membungkus dirinya di sekelilingnya. Tubuh Ye Sishui tiba-tiba berubah ilusi. Dalam sekejap, dia melarikan diri dari lingkaran cahaya. Halo, lingkaran itu mendarat di tanah dan menghilang tanpa jejak. Suara tawa Ye Sishui menggema di seluruh istana. Darah jiwa demon pupet di belakangnya bersinar terang, dan garis-garis cahaya berdarah besar dilepaskan. Mereka berubah menjadi roh pembalasan raksasa di udara yang mengalir ke segala arah. Setiap roh pembalas adalah sebesar kepala manusia. Ada 12 dari mereka. Begitu mereka muncul, hujan berdarah nampaknya menghantam seluruh istana. Mantra jiwa darah. Ini adalah teknik pamungkas yang Ye Sishui terkenal. Setiap jiwa darah yang dia kembangkan menggunakan mantra ini telah dibudidayakan selama berabad-abad. 10.000 roh pembalas saling melahap satu sama lain, dan yang tersisa menjadi roh darah. Jiwa darah ini bahkan harus memakan roh pembalasan untuk waktu yang lama untuk menjadi lebih kuat. Ketika jiwa darah baru terbentuk, itu hanya seukuran kuku. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi jiwa darah untuk mencapai ukuran kepala manusia? Tidak hanya itu harus melahap roh pembalasan, tetapi bahkan harus melahap semangat pembalasan dari individu yang kuat. Semakin kuat roh pembalas dendam, semakin cepat jiwa darah akan tumbuh. Begitu jiwa darah seperti itu bertindak, balas dendam mereka akan menyebabkan jiwa seseorang kehilangan kendali. Mereka yang budidayanya tidak cukup kuat bahkan mungkin mengalami jiwa mereka ditarik keluar dari tubuh mereka sebelum dimakan. Jiwa-jiwa darah ini mendominasi dan ganas. Pertarungan baru saja dimulai, tapi Ye Sishui sudah melepaskan keterampilan terkuatnya. Ini menunjukkan bahwa dia siap mempertaruhkan nyawanya. Kong Deming menjadi serius ketika dia melihat jiwa-jiwa darah. 1 lawan 1. Kita harus menyegel mereka dan tidak membiarkan mereka melarikan diri. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya. Mereka masing-masing menembakkan seberkas cahaya keemasan, menjebak 2 jiwa darah. 10 insinyur jiwa kelas 9 di sekitar Su Tianran dengan cepat tersebar. Mereka masing-masing melepaskan keterampilan terbesar mereka untuk mengendalikan 1 jiwa darah. Ye Sishui tertawa dingin. Lampu berdarah bersinar terang di matanya. Tiba-tiba, rambutnya yang panjang berubah menjadi merah darah. Demon pupet jiwa darahnya melonjak ke tubuhnya dan menyatu dengannya. Tiba-tiba, dia tumbuh 2 kali lebih besar. Darah merah jernih dan transparan di tubuhnya membuatnya tampak seolah-olah dia diukir dari batu delima. Arus udara berdarah melonjak di udara dan menyebar seketika. Laut darah tanpa batas. Ye Sishui menjerit. Bangunan di sekitarnya langsung menguap ketika disentuh oleh laut darah tanpa batas, yang mulai menyebar keluar. Tidak heran dia adalah douluo utama dan guru roh jahat terkuat di gereja Roh Kudus. Bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia masih berhasil melawan semua insinyur jiwa di sekitarnya. Seberapa percaya dirinya? Su Tianran meraung marah. Ada tongkat di tangannya, yang panjangnya hanya beberapa sentimeter. Ada permata pelangi seukuran kepalan tangan di atasnya. Dia mengangkat tongkat ini dan mengarahkannya ke Ye Sishui. Tiba-tiba, seberkas cahaya pelangi turun dari langit, menyerang ke arah Ye Sishui. Ini adalah kekuatan alat jiwa arai kompresi energi tinggi. Dia telah menggunakan 4 alat soul arai kompresi untuk melindungi orang-orang kekaisaran Sun Moon sebelumnya. Kali ini, ia menggunakan alat soul arai kompresi kecil ini untuk menyerang. Ye Sishui tidak menghindar. Bahkan, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia membuat gerakan mengangkat. Tiba-tiba, lautan darah melonjak ke atas dan berubah menjadi perisai besar. Itu memblokir sinar pelangi yang turun dari cahaya. Ledakan. Sebuah ledakan luar biasa terdengar. Gelombang kejut yang kuat segera menyebar. 11 insinyur jiwa kelas 9 segera melepaskan penghalang jiwa protektif. Seiring dengan penghalang yang dilepaskan oleh insinyur jiwa dari Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion,
mereka berhasil memblokir gelombang kejut ini dan mencegahnya menyebar lebih jauh. Ledakan yang mengerikan baru saja berakhir ketika serangkaian ledakan terus terdengar. Lautan darah terbalik dan dengan kuat menahan serangan sinar pelangi. Namun, mereka yang tajam bisa mengatakan bahwa lautan darah menyusut. Itu menjadi lebih kecil di bawah serangan alat jiwa arai kompresi energi tinggi. Seringai muncul di wajah Su Tianran. Bahkan Ultimate Douluo tidak memiliki peluang melawan alat Soul arai kompresi energi tinggi. Hari ini, dia mengandalkan sebagian besar alat Soul arai kompresi. Pekerjaan utama insinyur jiwa adalah untuk melindunginya dan istana kekaisaran. Rencana untuk membunuh ini dianggap sebagai ujian pertama. Setelah sukses, mereka akan menginvestasikan lebih banyak uang ke dalam penelitian alat jiwa arai kompresi energi tinggi. Ye Sishui benar-benar tidak menyadari bahwa Kekaisaran Matahari Bulan telah memompa lebih banyak uang ke dalam penelitian mereka tentang alat Soul arai energi kompresi tinggi daripada penelitian lain. Kong Deming memimpin penelitian, sementara 7 insinyur jiwa kelas 9 membentuk anggota inti tim peneliti. Jumlah sumber daya dan uang yang dikuras tidak dapat diukur dengan baik. Ini adalah kekuatan teknologi alat jiwa. Sosok Ye Sishui tiba-tiba muncul di udara. Dia masih merah darah. Kong Deming langsung bergeser di depannya, menghalangi dia. Mereka bentrok. Kong Deming terlempar keluar. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, sementara Ye Sishui kembali ke langit. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditujukan padanya. Serangan-serangan terkait itu akan dilepaskan. Serangan terkait dari 3 legiun insinyur jiwa peringkat binatang buas lainnya masih baik-baik saja. Yang paling menakutkan adalah yang datang dari Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion. Itu adalah sinar jiwa yang pekat, setebal tong air. Dimanapun berlalu, retakan yang dalam akan tertinggal di udara yang tidak bisa diperbaiki. Bahkan ekspresi Ye Sishui sedikit berubah ketika dia merasakan kekuatan sinar jiwa ini. Itu tidak lebih lemah dari serangan yang ditembakkan oleh alat Soul arai kompresi. Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion sebenarnya sangat kuat. Tidak heran Su Tianran berani meletakkan tangannya di atasku. Memikirkan itu adalah satu hal. Berurusan dengannya adalah hal lain. Lampu merah menyala, dan 3 jiwa berdarah melepaskan diri dari pengekangan mereka. Mereka masing-masing memblokir satu serangan terkait dari masing-masing dari 3 legiun insinyur jiwa peringkat binatang buas. 3 jiwa berdarah itu berteriak secara tragis, tetapi 3 serangan terkait itu dilawan. Dan Ye Sishui secara langsung menolak serangan dari Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion sendiri. Dia tertabrak. Su Tianran sangat senang. Dia sepenuhnya menyadari betapa kuatnya serangan terkait Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion. Itu tidak bisa dilawan oleh manusia. Bahkan Douluo tertinggi tidak bisa melakukannya. Jika Kong Deming akan menilai itu, dia bahkan akan mengklaim bahwa seorang insinyur jiwa kelas 10 tidak akan dapat memblokir serangan seperti itu. Jika bahkan Ultimate Douluo tidak berdaya, mungkin hanya dewa yang bisa melawannya. Apakah Ye Sishui sudah mati? Cahaya Bloody menghilang, tersebar dan menghilang di udara, tidak ada jejak yang tersisa. Ye Sishui bahkan tidak berteriak. Tapi, apakah dia benar-benar mati? Hati-hati, dia belum mati. Kong Deming tiba-tiba berteriak. Setelah ini, jiwa berdarah yang awalnya dikendalikan oleh seorang insinyur jiwa kelas 9 tiba-tiba pecah dan berubah menjadi hujan darah. Ye Sishui tampaknya terlahir kembali dari hujan darah ini. Dia menekankan telapak tangannya ke langit. Insinyur jiwa kelas 9 itu mulai bersinar dengan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka diaktifkan hambatan pelindung. Namun, telapak tangan berwarna merah darah masih muncul pada saat berikutnya. Seluruh dadanya ambruk. Dia meludahkan darah segar dan terbang kembali. Di udara, jiwa berdarah terpisah dari tubuh Ye Sishui dan melahap roh pembalasan dan jiwa yang muncul setelah dia meninggal. Tubuh Ye Sishui langsung bersinar terang dengan cahaya merah darah. Gelombang energi darah yang kuat tersedot ke tubuhnya. Insinyur jiwa kelas 9 itu berubah menjadi abu, berhamburan ke udara. Tekanan mengerikan segera naik, dan lampu berdarah yang kuat bersinar di langit. Insinyur jiwa kelas 9 telah meninggal begitu saja. Selanjutnya,
Kekuatannya juga semakin meningkatkan kekuatan Ye Sishui. Ini adalah kemampuan mengerikan yang dimiliki oleh Ultimate Douluo jahat. Bahkan serangan terkait yang mengesankan seperti itu tidak bisa membunuhnya. Dia bahkan memanfaatkan kesempatan untuk membunuh insinyur jiwa kelas 9. Namun, Kong Deming memperhatikan bahwa hanya ada 11 jiwa darah sekarang. Jelas, serangan Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion tidak sepenuhnya sia-sia. Serangan yang menakutkan dilepaskan selanjutnya. Sinar cahaya yang kuat turun. Cahaya pelangi terbentuk di langit sekali lagi. Itu adalah serangan kedua dari alat Soul Array kompresi. Wajah Su Tianran sedikit berkerut. Sama seperti bagaimana Ye Sishui tidak tahu dia sekuat ini, dia juga tidak berharap Ultimate Douluo begitu mengerikan pada kekuatan penuh. Ketika Ye Sishui terjebak dalam situasi hidup dan mati, dia masih berhasil dengan mudah membunuh seorang insinyur jiwa kelas 9 di bawahnya. Ye Sishui mengerang, dan tubuhnya langsung berubah menjadi merah darah. Ketika cahaya pelangi itu mendarat, seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah dan menghilang sekali lagi. Setelah ini, jiwa darah lain pecah. Seperti sebelumnya, dia menamparkan telapak tangannya di dada seorang insinyur jiwa kelas 9. Seolah-olah dia telah menamparkan sepotong tahu. Insinyur jiwa kelas 9 itu terbunuh begitu saja. Energi darah dan jiwanya dilahap. Meskipun ada satu jiwa kurang darah karena ini, aura Ye Sishui menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mantra spesial macam apa ini? Mengapa begitu menakutkan? Meskipun dia memiliki lebih sedikit dan lebih sedikit jiwa darah, seolah-olah dia mengumpulkan kekuatannya. Ini menakutkan, karena tidak ada yang bisa melihat di mana batasnya. Paksa jiwa-jiwa darah menjauh. Paksa mereka masuk. Serang. Kong Deming memerintah dengan keras. Tidak ada yang tahu titik lemah Ye Sishui. Mereka hanya bisa mencobanya. Sejak awal, dia tidak berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah membunuh Douluo Ultimate. Kalau tidak, mereka tidak akan melakukan persiapan yang berat. Saat ini, mereka hanya bisa mencoba untuk memperpanjang pertarungan. Hanya dengan cara inilah mereka bisa melelahkannya. Ye Sishui mendengus dingin, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi proyeksi darah yang tak terhitung jumlahnya, yang tersapu ke segala arah secara instan. Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion, yang akan melepaskan serangan terkait mereka, kehilangan target mereka secara instan. Hampir tidak mungkin untuk menguncinya sekarang. Namun, banyak lapisan penghalang pertahanan terkait mereka masih sangat efektif. Mereka berhasil memblokir invasi lampu berdarah. Insinyur jiwa kelas 9 di dalam penghalang juga mengambil kesempatan ini untuk mundur ke tepi penghalang. Saat lampu berdarah menghilang dan Ye Sishui muncul kembali, hambatan menyusut. Ini adalah langkah terpadu yang dilakukan oleh para insinyur jiwa kelas 9 yang tersisa di bawah Kong Deming. Saat tekanan besar masuk, kekuatan yang menakutkan naik. Insinyur jiwa kelas 9 langsung bergeser. Mereka bergerak ke batas luar tepat saat Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion menarik pertahanan mereka yang terkait. Rencana awal adalah membunuh Ye Sishui dalam satu gerakan. Sekarang mereka tidak bisa melakukan itu lagi, mereka hanya bisa perlahan mengurasnya menggunakan kekuatan keseluruhan mereka. Ini adalah paket cadangan. Dalam rencana cadangan ini, hal terpenting yang harus dilakukan adalah membantu semua orang mundur. Dua insinyur jiwa kelas 9 sudah mati. Ini adalah sesuatu yang Kekaisaran Sun Moon tidak bisa terima. Vena sudah terlihat di dahi Su Tianran. Jika bukan karena takut bahwa alat jiwa arai kompresi energi tinggi akan terlalu panas, dia akan menyerang tanpa henti sekarang. Ye Sishui melayang di udara dan mengungkapkan ekspresi menghina di wajahnya. Masih ada 10 jiwa darah yang mengelilinginya. Roh pembalasan dari dua insinyur jiwa kelas 9. Barang bagus. Namun, insinyur jiwa hanya akan menjadi insinyur jiwa. Kekuatan jiwa mereka masih jauh dari Titoul Douluo sejati. Itu sangat disayangkan. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Insinyur jiwa mengawasinya sangat marah. Ye Sishui dengan dingin menatap Su Tianran. Lanjutkan menyerang jika Anda ingin membunuh saya. Saya akan melihat seberapa besar Anda bersedia berkorban. Sayang sekali Anda mungkin tidak berhasil. Ketika dia berbicara, dia mulai turun.
Dia menekankan telapak tangannya ke tanah. Lampu berdarah yang kuat menyebar di sepanjang tanah. Bom yang memekakkan telinga mulai bergema di seluruh istana kekaisaran. Ekspresi Su Tianran dan Kong Deming berubah. Mereka tahu apa yang diinginkan Ye Sishui. Dia tidak bisa mengatasi pertahanan udara mereka, dan karenanya tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Namun, bahkan alat Soul Array kompresi tidak dapat menutupi tanah. Meskipun pertahanan tanah di istana masih sangat mengesankan, mereka tidak cukup baik. Setidaknya, mereka tidak cukup baik untuk menghentikan ultimate Douluo. Tanah bergetar. Tanah di bawah Huo Yuhao dan Tang Wutong juga bergetar pada saat bersamaan. Mereka tidak lagi di toko. Mereka ada di jalanan. Sama seperti banyak warga sipil, mereka melihat pelangi bersinar di langit. Tentu saja, warga sipil tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagi mereka, itu sangat umum untuk hal seperti ini terjadi di Kekaisaran Sun Moon. Teknologi alat jiwa sangat luas di sini. Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Dari sudut pandangnya yang tinggi di langit, dia bisa melihat banyak hal. Namun, kekuatan spiritualnya tidak bisa memasuki penghalang yang dibentuk oleh alat jiwa arai kompresi. Dia hanya bisa melihat apa yang sedang terjadi di dalam. Saat tanah bergetar, dia kira-kira bisa menebak apa yang sedang dilakukan Ye Sishui. Ya, tanah mungkin satu-satunya jalan keluarnya. Tapi apakah Su Tianran benar-benar tidak siap untuk ini? Bukan tidak mungkin untuk melepaskan penghalang jiwa pelindung di bawah tanah, meskipun itu menghabiskan banyak waktu. Selain itu, akan sangat sulit untuk dikendalikan. Mungkinkah itu melawan Douluo utama? Tang Wutong menoleh untuk melihat Huo Yuhao. Dia bertanya, siapa yang kamu harap akan memenangkan pertarungan ini? Su Tianran. Huo Yuhao menjawab tanpa ragu-ragu. Tang Wutong heran. Bukankah kamu bersimpati pada Penatua Ye setelah mendengarkan cerita Long Xiaoyao sebelumnya? Aku, jawab Huo Yuhao, tapi aku masih berharap Ye Sishui dibunuh. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Bisakah kamu bayangkan itu? Apa yang akan terjadi jika Ultimate Douluo yang marah, melarikan diri? Meskipun saya tidak suka Kekaisaran Bulan Matahari, saya tidak ingin melihat warga sipil tak berdosa terbunuh. Karena itulah Ye Sishui harus mati. Jika dia benar-benar lolos, kita harus mempertaruhkan segalanya untuk membunuhnya. Meskipun kita akan membuat murka Penatua Long, kita harus melakukannya. Petik 2. Huo Yuhao sangat keras kepala dengan kata-katanya. Dia tidak ragu sama sekali. Tang Wutong mengangguk diam-diam dan berkata, pertarungan telah berlangsung selama beberapa waktu. Mengapa tidak ada orang dari Gereja Roh Kudus datang untuk membantu Ye Sishui? Apakah mereka benar-benar takut mati? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ini pasti pengaturan Ye Sishui. Lebih mudah bagi satu orang untuk melarikan diri. Jika Gereja Roh Kudus ada di sini, dapatkah mereka melawan 4 legiun insinyur jiwa? Mereka hanya akan mengiring diri mereka sendiri untuk mati. Gereja Roh Kudus telah menderita kerugian besar baru-baru ini. Ye Sishui pasti telah menyuruh mereka pergi dulu sebelum dia memasuki istana sendiri. Kasihannya. Sampai sekarang, kami masih belum tahu di mana kantor pusat mereka. Kalau tidak, kita bisa menemukan banyak peluang untuk bergerak jika kita pergi ke sana sekarang. Petik 2. Pada saat ini, seberkas cahaya hitam tiba-tiba mendarat di depan Huo Yuhao. Dia mengangkat tangannya dan meraih balok cahaya itu. Itu adalah selembar kertas hitam, dengan kata-kata dalam semacam pigmen putih. Ketika dia melihat kata-kata di atasnya, Huo Yuhao heran. Dia segera memegang tangan Tang Wutong dan berbalik sebelum pergi. Di dalam istana, tanah hanya berhenti bergetar setelah 1 menit atau lebih. Depresi besar lebih dari 100 meter telah muncul. Itu kosong di bawah istana. Ketika Ye Sishui menggunakan serangan telapak tangannya, seluruh gua segera terbentuk. Ye Sishui melompat turun tanpa ragu-ragu. Karena ini, dia membayar harga 2 jiwa berdarah. Meskipun mungkin ada perangkap di bawah tanah, geografi bawah tanah membingungkan. Dia hanya memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika dia mengeksploitasi kebingungan ini. Inilah sebabnya dia harus menghadapi segala pengaturan yang dilakukan Su Tianran di bawah tanah.
Su Tianran menghela nafas dan dengan lembut menggelengkan kepalanya setelah Ye Sishui melarikan diri ke bawah tanah. Setelah ini, senyum licik muncul di wajahnya. Saat dia melambaikan tangan, pelangi bercahaya di langit tiba-tiba bertebaran. Segera, dia terbang ke langit bersama Juzi. Bukan hanya dia, Kong Deming, insinyur jiwa kelas 9 dan 4 legiun insinyur jiwa semuanya bangkit. Sosok hitam muncul di langit. Itu melompat ke istana tanpa ragu-ragu. Raungan naga bernada rendah terdengar segera setelah ini. Su Tianran jelas memperhatikan sosok hitam ini, tapi dia tidak menghentikan siapapun untuk membiarkan sosok itu masuk. Sebaliknya, senyum yang lebih luas muncul di wajahnya. Cahaya pelangi bersinar sekali lagi. Keempat alat jiwa arai kompresi berenergi tinggi melepaskan sinar cahaya yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kali ini, bahkan bawah tanah istana ditutupi oleh cahaya pelangi. Boom, sebuah bom bergema di bawah tanah. Sinar cahaya menyala. Ye Sishui terlempar ke udara oleh sinar cahaya ini. Dia tidak berhasil melarikan diri. Su Tianran tertawa, "Kamu Sishui, kamu pasti tidak mengharapkan ini. Aku mengorbankan istanaku untuk berurusan denganmu. Saya jelas menyadari harga yang harus dibayar untuk membunuh Anda. Saya menghabiskan Anda untuk memaksa Anda mengambil risiko. Kalau tidak, bagaimana jika Anda memiliki kemampuan khusus lainnya? Itu sebabnya ini akan menjadi kuburanmu. Anda pasti tidak bisa menebak tujuan sebenarnya dari 4 alat soul arai kompresi saya. Mereka akan menjadi peti matimu. Ini untuk melindungi Radiant City, dan mencegah runtuhnya istana dari mempengaruhi apapun di kota. Hanya saja aku tidak berharap Long Xiaoyao begitu dekat denganmu. Ini adalah akhir terbaik. Selamat tinggal, Dewa Kematian Douluo. Pergi dan temukan Dewa Kematian Anda dan Dewa Naga Douluo. Ini bagus." Petik 2. Saat dia berbicara, Su Tianran menekan tombol di bagian bawah tongkatnya. Seluruh istana bergetar sedikit. Setelah ini, cahaya oranye merah dilepaskan dari bawah tanah. Cahaya ini sangat lemah pada awalnya. Itu hanya muncul dari celah. Namun, celah itu segera menjadi lebih besar dan lebih besar. Cahaya juga menjadi lebih besar dan lebih besar. Cahaya oranye merah dan cahaya pelangi dari alat soul arai kompresi berpotongan. Suara gemetar sedikit bergemuruh. Penting untuk mengetahui bahwa ini bahkan setelah ada alat jiwa arai kompresi untuk melindungi kota. Seberapa menakutkankah gempa itu untuk menghasilkan ini? Huo Yuhao dan Tang Wutong bahkan belum keluar dari Radiant City, tetapi mereka berbalik pada waktu yang hampir bersamaan. Apa yang mereka lihat hanyalah bola besar berwarna oranye merah yang naik dari istana kekaisaran. Huo Yuhao langsung menjadi pucat. Ganas. Su Tianran benar-benar kejam. Dia menggunakan istananya untuk berurusan dengan Dewa Kematian Douluo. "Saya ingin tahu bagaimana Elder Long. Ayo kembali." Huo Yuhao menarik Tang Wutong dan berlari kembali tanpa ragu-ragu. Kondisi Long Xiaoyao tidak diketahui, tapi Ye Sishui pasti hancur. Ini adalah pukulan membunuh Su Tianran. Dia pasti sangat percaya diri. Saat ini, jalur pemikiran Huo Yuhao benar-benar jelas. Dia akhirnya mengerti bagaimana Su Tianran berhasil menipu Ye Sishui. Istana Kekaisaran adalah jebakan lengkap. Kerang meriam jiwa stasioner kelas 9 pasti telah dipasang di dalam istana. Adapun berapa banyak dari mereka, dia tidak yakin. Namun, pasti ada lebih dari 1 atau 2 jika mereka ingin membunuh Douluo Ultimate. Dari awal sampai akhir, alat soul arai kompresi adalah gertakan. Perhatian Ye Sishui tertarik pada apa yang mampu mereka lakukan. Mereka memang sangat kuat, namun, mereka hampir tak terkalahkan dalam hal bertahan. Ketika mereka terbiasa menyerang, sepertinya mereka masih agak cacat. Namun, Su Tianran menggunakan mereka untuk bertahan. Pada saat yang sama, ledakan itu menjadi lebih destruktif karena terkekang. Dewa Kematian Douluo sudah pasti mati. Tidak heran dia memiliki perasaan krisis yang begitu kuat ketika dia mendekati istana kekaisaran. Jika dia dan Tang Wutong ada di istana, mereka pasti akan hancur juga. Bahkan jika mereka bisa melarikan diri tepat waktu, mereka masih akan dikelilingi oleh Kekaisaran Sun Moon. Ini membuktikan bahwa indranya sangat akurat. Tidak memasuki istana menyelamatkan dia dan Tang Wutong.
Cahaya oranye merah semakin kuat dan kuat. Bahkan cahaya dari matahari tidak bisa dibandingkan dengan itu. Jika seseorang menyaksikan dari atas, dia akan memperhatikan bahwa ada matahari ekstra di pusat Radiant City. Itu adalah matahari yang bersinar dengan cahaya merah yang intens. Matahari ini menyilaukan, tetapi dipenuhi dengan kematian. Su Tianran sudah terbang tinggi. Meskipun rencananya sangat mudah, dan alat jiwa mampu menahan ledakan, dia masih terbang tinggi. Tidak ada salahnya baginya untuk berhati-hati, dan ini adalah sesuatu yang dia lakukan dengan sangat baik.